Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Ya kan, itikat baik apa? Kita melayangkan somasi. Somasi itu kan peringatan. Nah, kita langsungkan itu suara somasi bahwa kita punya klaim sekian-sekian nih dengan kerugian sekian, ya kan? Nah, mohon ditanggapi keinginan kita gini-gini kan gitu. Jalannya sidang seperti apa, Bang? Hah? Hari ini seperti apa? Jadi agenda sidang ini sidang pertama ya pemanggilan para tergugat dan para tergugat. Nah, kami sebagai para tergugat yang mewakili para penggugat yang mewakili 12 orang yaitu hadir. Nah, sedangkan dari pihak lawan yaitu para tergugat hanya yang hadir itu tergugat 2. Ya, sedangkan kita memanggil 3 ya atas nama PT Inek Arsindo, terus Direktur Utama alias Haji Yusuf Mansur, ya kan. Yang ketiga sebagai komisaris utama yaitu siapa? Jody Broto Suseno sebagai direktur utama. Nah, sedangkan kalau sebagai komisaris utama. Nah, sedangkan untuk PT tadi dari Majelis Hakim sudah melayangkan surat relas ke kantor domisili yang kami tulis alamatnya. Namun setelah relas itu disampaikan, kantor domisili itu udah bukan menjadi domisili PT yang kita gugat, ya kan, sudah menjadi bank swasta, ya kan, ditempati oleh bank swasta. Sedangkan untuk tergugat 3 yaitu komisaris utama ini sedang didelegasikan karena kan yang mengantar surat itu kan bukan dari Pengadilan Negeri Tangerang, jadi didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jogja. Nah, ini kita tunggu, ya kan. Jadi agenda ini ya tadi yang hadir hanya dari tergugat 2 yaitu saudara Yusuf Mansur yang kita klaim itu sebagai direktur utama. Nah, sedangkan untuk PT yang mewakili maupun PT maupun komisaris utama sampai saat tidak hadir ya kita tunggu untuk minggu depan, Kamis depan. Materi gugatannya sendiri apa sih, Bang? Kalau materi gugatan yang sudah kita jelaskan berulang kali yaitu adanya cedera janji, ya cedera janji atau uang prestasi. Ya karena dari klien kami sudah menginvestasikan sejumlah uang untuk ikut program patungan usaha pendirian dan pembangunan apartemen dan hotel haji dan umroh yang sekarang menjadi Hotel City di Tangerang, Jalan Muhammad Toha ya. Itu. Jadi materinya itu. Mungkin total kerugiannya berapa, Bang, dari 12? Kalau dari yang kita ajukan, sebenarnya kita mengajukan baru 12 ya. Bahkan ada 13, yang satu memang tidak masuk puasa tapi mewakili secara lisan. Nah, sedangkan ada beberapa lagi yang istilahnya kita masih simpan ya. Ya, kita simpan, mungkin nanti kita buka di saat adanya mediasi. Nah, itu baru kita buka gitu. Jadi ada kerugiannya itu 170 juta sekian untuk yang kami gugat, sedangkan masih ada yang belakang-belakangnya ini yang belum kita buka, yang nanti akan kita buka waktu saat mediasi. Bang, artinya gugatan ini meminta uang kembali atau gimana, Bang? Minta uang kembali, baik itu kerugian material maupun imaterial gitu. Bang, sejauh ini sudah ada mediasi belum sama pihak tergugat? Belum, soalnya kemarin kan dari pihak klien kami sendiri memberi keterangan mereka itu susah dalam berkomunikasi, ya kan, sehingga ya saya bilang itu lost kontak kan. Nah, karena semenjak istilahnya klien kami ini menyerahkan sejumlah uang untuk ikut program patungan usaha, nah setelah beberapa tahun kemudian itu ada yang memang tidak setelah dikontak, ya kan, terus diklik websitenya apa segala macam itu. Tidak ada penjelasan sama sekali. Nah, akhirnya lari ke kami kan. Nah, kami pun sudah memberikan surat peringatan atau somasi kepada yang bersangkutan ya untuk menyelesaikan nih. Nah, cuma tidak ada tanggapan maupun jawaban. Umpama ada tanggapan maupun jawaban ya kami welcome untuk istilahnya mediasi. Ya gimana yang terbaik. Ya mewakili klien-klien kami yang merasa hak-haknya itu dirugikan. Bang, gitu. Sudah pengakuan dari Ustaz Yusuf Mansur, Gimana? ada 2.500 investor yang dikembalikan uangnya. Apakah tidak termasuk dari kedua? Tidak termasuk. Jadi sebagian besar tidak termasuk, walaupun memang kita tidak menafikan ada 2 yang sudah dikembalikan, ya kan? Cuma dari 12 ini memang tidak menafikan. Kenapa? Ya kan? Nah, ini kan kami mengajukan gugatan ini merupakan formulasi gugatan kami. Jadi terserah kami, ya kan? Kami mau buat bagaimana? Karena dari pihak klien kami sendiri itu merasa ada kerugian yang imaterial yang istilahnya klien kami ini merasa belum dikembalikan
gitu, yang merasa belum dikembalikan. Itu udah teknik kita lah, ada formulasi gugatan yang memang kita ajukan di dalam surat gugatan. Kalau mereka invest tahun berapa Bang, rata-rata Bang? Di 2012 akhir dan 2013 akhir. Jadi berapa tahun tuh? Berarti itu janjinya berapa tahun untuk pembuatan hotel itu Bang? Kalau di dalam syarat dan ketentuan itu kan ada syarat dan ketentuan. Jadi setiap tahun kita investasikan ikut program patungan usaha itu akan memberikan hasil 8%, ya kan, per tahun. Ya akan memberikan bagi hasil 8% per tahun. Nah, cuma sampai saat ini klien kami lapor ke kami itu 8% pun tidak diberikan, apalagi pokoknya. Nah, seperti itu. Bang, rata-rata kapan puncaknya mereka merasa resah dan merasa bahwa ini adalah investasi bodong atau penipuan? Ini kita tidak mengucapkan investasi bodong, ya kan? Jadi kita ajukan gugatan ini sebelumnya kita mengadakan analisis, kajian dan bedah kasus ya. Nah, setelah kita bedah ternyata ini lebih cenderung ke perbuatan ingkar janji, cedera janji. Nah, yang walaupun kami berpikir sebelumnya ini ada unsur dugaan tindak pidana penipuan yang dibungkus dengan perbuatan perdata. Untuk ya akhirnya kami mengarah ini uang prestasi gitu loh untuk saat ini ya. Jadi istilahnya nggak ada itu investasi bodong, nggak ada. Memang karena wujudnya hotelnya ada gitu. Jadi harus dibedakan juga karakteristik antara uang prestasi, cedera janji dengan unsur adanya dugaan penipuan gitu. Bang, rata-rata berapa sih Bang yang tertipu ini kan tadi 170 sekian lah. 170 Ya, sekian. ya. Itu rata-rata satu orang berapa? Satu orang ada yang 10 juta, ada yang 12 juta, ada yang dia ikut 12 juta 4 sertifikat. Jadi 48 juta. Gitu. Jadi macam-macam kerugian. Bang, itu awalnya mula mereka akhirnya bisa tergiur itu apa sih? Itu kan udah ditentuin ya nilai-nilainya itu seperti apa? Apa? Investasinya kan tadi ada yang minimal 10 juta, Ya. 12 juta itu Ya. mereka tergiur ikutan gitu lah pokoknya. Kalau kebanyakan karena ini kan memang diperuntukkan untuk jamaah haji, umroh dan haji ya, untuk tempat transit ya kan. Ada mereka mengikutkan karena kepercayaan ya kan. Nah, sehingga dengan dengan legowo dan kepercayaan karena seorang yang dianggap baik ya kan, akhirnya mereka ini ikutlah investasi ya kan, investasi program patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Itu aja sih. Bang, yang kedua orang yang sudah dikembalikan berapa nominalnya? Yang dikembalikan dari klien sendiri informasi itu 12 juta. Nah, sedangkan kata klien, menurut informasi atau pengakuan dari yang bersangkutan itu dikasih kerohiman juga kan. Nah, tapi faktanya kenyataan dia bilang sendiri, klien kita tadi hanya dikasih pokoknya saja. Nah, sehingga itu kita masukkan ke formulasi surat gugatan yang kita ajukan di yurisdiksi Pengadilan Negeri Tangerang ini. Prestasi Bang, kemarin kan ada gugatan tabungan tanah. Apa ini termasuk ada? Ini beda. Jadi antara tabungan tanah dengan program patungan usaha apartemen dan hotel ini beda dengan yang lain. Bang, ini kan perdata ya Bang ya? Ini perdata. Apakah akan disiapkan juga untuk pidana? Ini kan perdata ya, kita lihat aja nanti gitu loh. Karena kita sudah menganalisis ya, sudah kita bedah. Ini arahnya memang perdata gitu loh. Itulah yang membedakan karakteristik antara uang prestasi dan penipuan, adanya dugaan penipuan. Bang, tapi klien-klien sendiri tanggapannya seperti apa? Ini kan Ustadz Yusuf Mansur dilaporkan dalam beberapa kasus. Tanggapannya seperti apa mungkin? Dalam beberapa kasus, kalau klien kami sih fokus tetap kepada patungan usaha gitu loh. Gitu aja, dia merasa kecewa aja gitu. Merasa kecewa ya kan, selama ini sudah menginvestasikan, sudah mempercayakan diri istilahnya ke Haji Yusuf Mansur ya, namun sampai saat ini tidak ada pengembalian yang sesuai apa yang dijanjikan waktu di televisi ya kan, maupun di bukti otentik, di sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Haji Yusuf Mansur. Sudah ada komunikasi Bang untuk Yusuf Mansur sendiri? Apa? Sejauh ini ada komunikasi Sebelumnya kami sudah ada itikat baik, ya kan? Itikat baik apa? Kita melayangkan somasi. Somasi itu kan peringatan. Nah, kita
langsungkan itu suara somasi bahwa kita punya klaim sekian-sekian nih dengan kerugian sekian, ya kan. Mohon ditanggapi keinginan kita gini-gini kan gitu. Nah, atau kita bertemulah untuk menyelesaikan, untuk islah. Nah, kita sudah somasi 1-2 kali, namun tidak ada tanggapan maupun jawaban. Nah, sehingga kita melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan adanya cedera janji. Sudah berusaha untuk mengunjungi rumah beliau? Sudah ke kantornya, ada itu, kalau nggak di Google itu ada, kita sudah ngasih ajukan itu. Yes. Saya juga nggak tahu, makanya kita ingin tahu nanti setelah dimulainya proses persidangan, kita ngasih somasi kepada yang bersangkutan itu alasannya apa. Kita kan nggak mau menduga sampai ada kejelasan dari pihak yang bersangkutan kan gitu. Cuma kita dari kita sendiri kita udah beritikat baik, udah ngasih nih surat somasi, surat peringatan, ya ayo kita selesaikan sama-sama, ya kan. Nah, tapi tidak ada ataupun alasannya, nanti mungkin kita tunggu saat proses sidang atau saat di mediasi nanti. Bang, proses transfernya itu atas nama pribadi status sponsor atau PT, Bang? Yayasan atau gimana? Atas nama waktu itu atas nama langsung ya Ustadz Haji Yusuf Mansur langsung, ya kan. Ada yang lewat BCA, ada yang lewat BNI. Makanya waktu itu beliau sendiri kan ditegur sama OJK karena Islam mengumpulkan dana masyarakat tanpa seizin dari pemerintah kan gitu. Jadi yang ikut klien-klien kami yang kita dampingi ini yang memberi kuasa itu langsung kepada saudara Haji Yusuf Mansur. Makanya jadi tergugat 2 itu. Makanya jadi tergugat 2 gitu. Siap. Oke, udah. Ya, cukup ya. Hari ini berapa? Ya enggak apa-apa. Jadi kita keinginan kita kan adanya mengajukan gugatan itu kan ada petitum tuh yang mungkin bisa dilihat di sistem informasi pengadilan ya. Keinginan kita tuh apa aja, ya kan? Ya otomatis ada pengembalian, ya kan? Baik itu material maupun imaterial kan gitu. Itu keinginan kita. Kalau udah kembali ya sudah. Oke. Bang, untuk sidang selanjutnya Bang, kira-kira agendanya? Kalau untuk sidang selanjutnya kita masih mencari alamat tepat domisili PT yang bersangkutan karena informasi yang kita dapat PT itu ya domisilinya di situ. Nah, cuma dari majelis hakim dari pengadilan menyerahkan relas undangan. Nah, ternyata itu sudah bukan lagi domisili di situ, sudah bank swasta yang menempati di situ. Oke. Gitu.